Requestan datang dari @419 yang meminta Bang bahas pemenang kontes yang gak bisa bahasa Inggris. Hai, ini Alfayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sebab di sini kita akan mengulik sisi lain dari dunia pageant secara tajam setajam mulut netizen. Kalau ngomongin bahasa yang paling masuk akal buat dipakai di kontes kecantikan internasional, ya bahasa Inggris masih menjadi pilihan utama. Karena pada dasarnya, Inggris udah jadi semacam bahasa tengah yang dipakai di banyak bidang global. Mulai dari bisnis, diplomasi, hiburan, sampai pageant. Di atas panggung, para peserta harus bisa nyambung sama juri dan audiens dari berbagai negara. Apalagi di sesi Q&A atau pidato final. Bahasa Inggris mempermudah koneksi itu, ditambah lagi brand dan industri hiburan global. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan ketimpangan. Banyak peserta dari negara tertentu yang mungkin punya ide keren, advokasi kuat, tapi nggak bisa menyampaikan dengan maksimal karena keterbatasan bahasa. Dan pada akhirnya, mereka kalah bukan hanya karena kurang layak, tapi karena kalah fasih ngomong. Padahal, kalau pakai bahasa ibu mungkin pesannya bisa lebih kena. Jadi, meskipun bahasa Inggris masih dominan secara realistis, sistem di kontes-kontes dunia seharusnya mulai lebih inklusif, memberikan ruang kepada para peserta menggunakan bahasa masing-masing atau hadirkan penerjemah. Nah, ada beberapa pemenang kontes kecantikan yang secara bahasa emang Englishnya kurang, tapi layak-layak aja menang. Contoh pertama, Iris Midener, Miss Universe 2016 asal Prancis, memang sering jadi contoh bahwa kemampuan bahasa Inggris bukan satu-satunya penentu kemenangan dalam kontes kecantikan dunia. Saat mengikuti Miss Universe, bahasa Inggrisnya bisa dibilang terbatas. Terdengar dari struktur kalimat yang sederhana, pilihan kata yang minim, dan aksen Prancis yang sangat kuat. Meskipun begitu, saat sesi percakapan singkat dengan Steve Harvey di top 13, dia memang mencoba menjawab dalam bahasa Inggris dengan terbata dan sangat sederhana. Tapi ketika masuk ke sesi paling krusial, yaitu final question, dia lebih memilih menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Prancis dengan bantuan penerjemah. Itu pun penerjemahnya salah menerjemahkan. Ya, sebenarnya ini menunjukkan keberanian dan niat yang tetap berkomunikasi langsung, menunjukkan keberanian dan niatnya untuk tetap berkomunikasi langsung. Namun keterbatasan itu bukan hal yang dia dapat abaikan begitu saja. Ketika menghadiri malam final Putri Indonesia 2017 sebagai tamu kehormatan, panitia secara khusus menyiapkan penerjemah bahasa Prancis untuk mendampinginya selama wawancara di sesi publik. Hal ini mengidentifikasi bahwa sekalipun sudah menjadi Miss Universe, Iris masih merasa lebih nyaman menggunakan bahasa ibu dalam situasi formal atau kompleks. Tapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa dia tidak cerdas. Justru sebaliknya, Iris adalah lulusan kedokteran gigi di salah satu universitas di Prancis dan pernah mengikuti sistem seleksi ketat Miss France yang menuntut kecerdasan, kedisiplinan, dan kapasitas berpikir tinggi. Fakta bahwa dia bisa memenangkan Miss Universe dengan bahasa Inggris yang tidak sempurna adalah bukti bahwa kualitas ratu kecantikan tidak hanya diukur dari kefasihan berbicara, tetapi juga dari keberanian, karakter, advokasi, dan cara dia menyampaikan pesan dari hati, meskipun lewat bahasa yang bukan natifnya. Kemudian ada kasus Evian Sarcos, Miss World 2011 asal Venezuela, dan Yueng Xiaoyu, Miss World 2012 asal Tiongkok, yang menjadi bukti kuat bahwa faktor bahasa Inggris bukan penentu utama kemenangan di ajang Miss World. Bahkan dalam 2 tahun berturut-turut, mereka menobatkan pemenang yang kemampuan Inggrisnya sangat terbatas. Dan ini menarik karena memperlihatkan perbedaan karakter antara Miss World dengan kontes lain. Evian Sarcos misalnya, saat wawancara dan tampil di publik setelah kemenangannya, kerap kali harus didampingi oleh penerjemah. Bahasa Inggrisnya sangat dasar, bahkan banyak pernyataan yang harus ditranslatekan dari bahasa Spanyol. Tapi Evian punya latar belakang dan kisah hidup yang sangat menyentuh. Seorang yatim piatu yang kemudian mendedikasikan hidupnya di kegiatan sosial dan kemanusiaan, terutama bagi anak-anak. Miss World organisasi saat itu lebih jelas melihat jiwa sosial dan karakter kuat dibandingkan keterampilan verbal dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan Yueng Xia. Ia juga punya kemampuan bahasa Inggris yang minim. Bahkan saat diwawancara media internasional usai kemenangannya, ia lebih sering terlihat fasih menjawab singkat dan menggunakan penerjemah.
Tapi dia sangat kental dengan citra Beauty with a Purpose versi Miss World, seorang mahasiswi musik klasik yang memperkenalkan budaya Tiongkok dengan lembut, elegan, dan membumi. Dua kemenangan ini menyiratkan bahwa Miss World memang lebih fleksibel terhadap isu bahasa dan lebih menekankan nilai-nilai sosial, advokasi, dan representasi budaya ketimbang kefasihan dalam satu bahasa internasional. Dan ini juga makin menguatkan pola menarik bahwa kefasihan bahasa Inggris ternyata bukan syarat untuk menjadi Miss Universe. Bahkan di era modern sekalipun, dua pemenang Miss Universe berturut-turut, Stefania Fernandez Miss Universe 2009 dari Venezuela dan Ximena Navarrete Miss Universe 2010 asal Meksiko, adalah contoh yang cukup jelas. Stefania yang memenangkan gelar di usia 18 tahun punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat terbatas. Kalau kamu nonton wawancaranya, setelah kemenangan, dia lebih banyak menjawab dalam bahasa Spanyol melalui penerjemah. Bahkan saat tur media internasional bersama Donald Trump, dia tampak struggling ketika harus menjawab pertanyaan langsung dalam bahasa Inggris. Walau bahasa Inggrisnya minim, Stefania sangat tampil kuat di panggung, elegan, penuh percaya diri, dan dia punya daya tarik visual yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dia datang dari sistem pelatihan beauty pageant Venezuela yang sudah dikenal sangat ketat dan strategis. Miss Universe organisasi kala itu jelas melihat potensi bintang dalam dirinya, meskipun kemampuan komunikasinya belum sempurna secara internasional. Hal serupa terjadi dengan Ximena Navarrete pada tahun berikutnya. Walaupun sedikit lebih baik dari Stefania, kemampuan bahasa Inggris Ximena masih juga terbatas di masa awal jabatannya. Beberapa wawancara pasca kemenangan menunjukkan bahwa dia cenderung berbicara dengan hati-hati dan perlahan dalam bahasa Inggris. Bahkan, masih sering menggunakan jasa penerjemah. Namun karisma sebagai public figure, pembawaan yang kalem, klasik, serta cara dia mengartikulasikan nilai-nilai Meksiko membuatnya tetap relevan dan dicintai banyak pihak dalam perjalanan sebagai Miss Universe. Ximena perlahan-lahan memperbaiki kemampuan bahasa Inggrisnya dan jadi lebih percaya diri berbahasa Inggris, tapi awalnya tetap tergantung pada bahasa Spanyol. Dua kemenangan ini menunjukkan bahwa meskipun Miss Universe dikenal lebih barat dan lebih komunikatif dibandingkan Miss World, mereka tetap punya ruang untuk melihat kualitas yang lebih luas dari sekedar kefasihan berbahasa Inggris. Stefania dan Ximena menjadi bukti bahwa ketika seorang punya kombinasi daya tarik di panggung, kepribadian kuat, dan karakter yang bisa dikembangkan, maka keterbatasan bahasa bisa dikompensasi dan bahkan diatasi selama masa jabatannya. Dan yang terakhir mungkin Valentina Figuera, pemenang Miss Grand International 2019 asal Venezuela. Dan memang saat itu dia sempat jadi perbincangan besar bahkan kontroversial karena sangat minimnya kemampuan bahasa Inggrisnya yang ia miliki. Penilaian waktu itu yang menyebutkan Valentina nyaris tidak memahami struktur dasar bahasa Inggris. Hal ini jadi makin heboh karena Miss Grand International dikenal sebagai ajang yang sangat menekankan public speaking dan speech office sebagai bagian inti dari kompetisi mereka. Saat malam final, Valentina tetap menjawab menggunakan bahasa Spanyol dan memakai penerjemah, yang sebenarnya bukan masalah besar karena banyak kontestan pun melakukan hal serupa. Tapi perdebatan mulai muncul setelah kemenangannya diumumkan. Beberapa penggemar dan pageant lovers mempertanyakan bagaimana mungkin seorang yang kesulitan memahami kalimat-kalimat Inggris paling dasar bisa menjalankan tugas internasional sebagai Miss Grand yang biasanya meliputi tur ke berbagai negara dengan berbicara di forum-forum perdamaian. Ada juga spekulasi bahwa dia menang karena performa fisik dan panggungnya sangat kuat ditambah latar belakangnya sebagai kontestan dari Venezuela, negara yang memang punya sejarah dominan di pageant. Yang menarik, respon Valentina cukup tenang. Dia mengakui bahwa bahasa Inggrisnya bukan kekuatannya dan berjanji akan belajar selama masa jabatannya. Namun ada beberapa kasus di mana beberapa pemenang Miss Universe yang sebenarnya pasti berbahasa Inggris malah memilih menjawab final question dalam bahasa ibunya. Contoh-contohnya yaitu Amelia Vega, Miss Universe 2003, Zulaika Rivera, Miss Universe 2006, Gabriela Isler, Miss Universe 2013, dan Paulina Vega, Miss Universe 2014. Semuanya berasal dari negara-negara berbahasa Spanyol yang dikenal publik sebagai sosok yang mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar, terutama setelah mereka menjabat sebagai Miss Universe. Alasan mereka sendiri yang nggak bisa dibilang satu dimensi, tapi setidaknya ada beberapa pertimbangan kuat kenapa mereka lebih memilih menggunakan bahasa ibu di panggung besar Miss Universe. Pertama, soal akurasi dan kenyamanan emosional. Final question itu momen paling krusial dan tekanan mental yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, menjawab dalam bahasa ibu mungkin mereka bisa menyampaikan isi pikiran yang lebih jernih, lebih ekspresif, dan tanpa rasa takut salah ucap.
Banyak dari mereka sadar bahwa satu kesalahan kecil dalam tata bahasa atau pemilihan kata dalam bahasa Inggris bisa fatal. Yang kedua, penggunaan bahasa ibu adalah bentuk representasi identitas dan kebanggaan budaya. Satu ratu kecantikan berbicara dalam bahasa negaranya sendiri di panggung global, itu adalah pernyataan yang tidak langsung bahwa mereka datang dengan membawa nama bangsa. Keputusan menggunakan bahasa ibu biasanya dianggap sebagai bentuk simbolik untuk tetap teguh dengan akar budaya sendiri. Dan menariknya, juri dan organisasi pun tampak menghargai sikap ini. Karena pada akhirnya, isi jawaban dan karisma mereka tetap sampai ke publik berkat penerjemah. Yang ketiga, bisa jadi karena strategi komunikasi. Dalam beberapa kasus, berbicara dengan penerjemah memberikan peserta waktu tambahan untuk menyusun jawaban dengan lebih hati-hati. Ini semacam bonus time yang nggak didapat kalau kita ngejawab langsung dalam bahasa Inggris. Meskipun ini bukan alasan utama, tapi cukup masuk akal kalau di momen puncak. Mereka ingin tampil seoptimal mungkin dengan cara yang paling aman dan nyaman. Dan yang terakhir mungkin juga karena keputusan tim nasional di belakang mereka. Beberapa kontes seperti Miss Venezuela atau Miss Colombia sangat strategis. Bisa saja mereka menyarankan para peserta untuk tetap menggunakan bahasa ibu mereka agar terlihat lebih autentik, tidak memaksakan diri dan menjaga citra nasional di atas panggung dunia. Jadi meskipun Amelia, Zulaika, Gabriela, dan Paulina terbukti bisa berbahasa Inggris dengan baik, keputusan mereka menggunakan bahasa Spanyol di final bukan berarti mereka nggak mampu. Justru itu bisa menjadi bukti bahwa mereka tahu kapan dan bagaimana cara terbaik menyampaikan pesan tanpa harus melepaskan jati diri hanya demi terlihat global. Satu momen yang menurut banyak pageant lovers termasuk yang paling berwarna dalam sejarah Miss Universe yaitu final question Miss Universe 2007, di mana di malam itu kelima finalis, Rio Mori dari Jepang, Natalia Guimaraes dari Brazil, Lee Jonaitis dari Venezuela, Honey Lee dari Korea Selatan, dan Rachel Smith dari Amerika Serikat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa nasional masing-masing. Momen ini secara nggak langsung menciptakan suasana yang sangat kaya secara budaya, bikin panggung Miss Universe terasa lebih inklusif secara global. Dan iya, langkah kayak gini tuh sebenarnya bisa jadi nilai tambah besar secara presentasi dan pengalaman penonton ketika para finalis bebas menjawab dengan bahasa ibu mereka. Audiens bisa merasakan langsung keberagaman karakter, intonasi emosional yang lebih otentik, dan ekspresi yang lebih jujur. Di malam itu, rasanya kontes kecantikan benar-benar mencerminkan dunia. Bukan hanya negara-negara yang kebetulan kuat secara ekonomi, tapi juga semua latar belakang, dari Asia hingga Amerika. Secara simbolik, ini juga memberikan pesan kuat untuk menjadi Miss Universe bukan harus menyeragamkan cara bicara, tapi justru menunjukkan bahwa dunia ini terdiri dari banyak suara, banyak cara pandang, banyak bahasa, dan semuanya layak untuk didengar. Bahkan bisa dibilang, momen yang kayak gini justru lebih emosional dan membumi, karena kita bisa benar-benar mendengar suara hati mereka, bukan hanya versi dari yang mereka paksakan dalam bahasa asing. Topik soal apakah seseorang pemenang kontes kecantikan internasional wajib bisa berbahasa Inggris atau tidak pernah secara langsung disinggung oleh wakil Filipina, Jenin Tungonon, dalam sesi final question Miss Universe 2012. Dan itu jadi salah satu momen paling relevan sepanjang sejarah pageant, terutama dalam diskusi tentang bahasa dan ekspektasi global. Jenin secara halus menolak ide bahwa bahasa Inggris adalah keharusan mutlak untuk menjadi ratu dunia. Ia mengangkat nilai universal, inspirasi tidak dibatasi oleh bahasa. Bahkan meski bahasa bisa jadi alat, tapi hati dengan niat tulus seorang jauh lebih penting dalam menjangkau dan menyentuh orang lain. Tapi di sisi lain, dia tetap menjawab dalam bahasa Inggris, mencerminkan kemampuannya secara pribadi. Tapi jawaban itu juga jadi pembelaan terhadap semua perempuan dari negara-negara non-Inggris yang seringkali diremehkan hanya karena kendala bahasa. Menariknya, meskipun jawaban Jenin sangat diapresiasi dan bahkan dianggap lebih pantas menang, ia hanya meraih posisi runner-up 1. Dan ini memicu diskusi panjang di komunitas pageant tentang bias bahasa dan favoritisme sistematik yang kadang masih melekat. Jadi momen Jenin di Miss Universe 2012 itu bisa dibilang sebagai pernyataan berani dan berkelas tentang inklusi bahasa dalam kontes global. Ini bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi menyuarakan harapan banyak orang bahwa keberagaman yang diakui bukan cuma dari terampil dari luar, tetapi juga dari cara kita berkomunikasi. Dan bahwa kekuatan untuk menginspirasi tidak boleh dikurung hanya dalam satu bahasa saja. Well, seperti biasa, aku pengen kembali bertanya kepada kalian, wajib nggak sih pemenang kontes kecantikan internasional itu menguasai bahasa Inggris? Silahkan komen dan kita akan diskusikan bersama-sama di kolom komentar.